Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Awal Ramadan. Saya dari kelas H mata kuliah pemrograman web. Di sini saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir portofolio dari website saya dengan nama website yang berjudul Sorai Technology Agency. Pertama-tama kita mulai kepada bagian login.php. Di sini terdapat sebuah CSS internal untuk mendesain dari sebuah form dari login PHP tersebut. Nah, dari login PHP tersebut, di sini kita mendesain dari sebuah body terlebih dahulu, kemudian login box-nya. Nah, setelah dari login box-nya, didesain sebuah login box H2. H2 di sini adalah sebuah ukuran teksnya, yaitu ini, login. Login box dan user box dengan posisi relatif. Dan lanjut mendesain login box, user box untuk input. Yaitu untuk input bagian mana? Yaitu bagian semua ini. Lanjut ngedesain label. Label bagian mana? Label bagian yang ini. Lanjut ke bagian form A. Sama juga desainnya. Submit BTN, yaitu untuk mendesain bagian submit dan reset. Nah, di sini pertama-tama kita mendeklarasikan login untuk semacam judulnya lah. Nah, dari form login PHP ini kita akan menuju ke sebuah file menuju.php untuk pengisian dari ini. Nah, setelah kita mengisi dari ini, formnya akan menuju PHP. Untuk programnya seperti ini. Nah, jadi ntar kita memasukkan di sini nama kita. Nama di sini sesuai dengan kode yang sudah dibikin ya, seperti ini. Itu ada di bagian menuju PHP nanti. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke menuju PHP dulu. Menuju PHP juga sama seperti tadi, kita desain dulu. Nah, menuju PHP kita mengambil bagian dari form login dengan metode post. Kita mengambil username dan passwordnya dengan nama username-nya Novalabib dengan password 12345. Nah, jika kita memasukkan sesuai ini Novalabib 12345 yaitu, maka akan keluar nanti login berhasil, selamat datang Pak Muhammad Novalabib Ramadan. Namun jika gagal, kita akan melakukan di sini maka jika gagal akan keluar login gagal. Silakan ulangi kembali. Kode di sini bentuk dari penerapan PHP array. Nah, setelah udah, biarpun login berhasil ataupun tidak, tetap ada di bagian sini untuk menuju website utama, yaitu sorai.html. Kenapa begitu? Karena kita tidak menyimpan datanya itu data login ke dalam database. Database itu banyak ya, misalnya kayak MySQL dan sebagainya. Nah, kita lanjut ke bagian praktek formnya. Kita masukkan Naufal Labib ya. Oh ya, sebelum itu kalau kita nggak memasukkan password ya, ini akan, nah ada peringatan kayak gini. Itu tuh dari mana? Itu tuh dari ini, dari kode required ini. Nah, jadi kalau kita nggak memasukkan, ada semacam validasi gitulah. Kalau di JavaScript pop up validasinya. Kalau di PHP juga ada sama, tapi yang ini pakai HTML. Nah, kita lanjut lagi, kita masukkan passwordnya sesuai dengan program yang ada di menuju PHP 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka output akan seperti ini. Namun jika kita memasukkannya beda, maka outputnya akan seperti ini. Kita tambahkan 6. Nah, ini tetap bisa. Lanjutkan ke website selanjutnya. Kita lanjut ke Sorai. Navbar index HTML. Nah, di sini dideklarasikan pertama-tama sebuah meta. Meta di sini banyak metanya. Meta buat deskripsi, view report. Ini otomatis dari programnya ya. Sudah ada disediakan gitu. Kalau yang ini baru dibikin sendiri. Deskripsi apa gitu, deskripsi dari website ini. Biar misalnya kita cari di Google, ada gitu. Keywordnya waspem web gitu. Penulisnya Novalabib Sorai Teknologi. Nah, kita mengambil untuk desain CSS-nya dari sorai.css.
deklarasikan sebuah kelas, logo. Nah, di sini sebuah link untuk menuju home. Home di sini yaitu pada bagian awal website. Pada bagian awal website sini yaitu bagian header atau navbarnya gitu ya. Sini Sorai Technology Agency. Nah, nanti ada di bagian atas sini. Ini saya bikin mirip PPT-nya sama websitenya, mendeklarasikan sebuah kelas menu untuk bagian navbarnya. Dan ini bagian CSS-nya. Nah, di sini kita bikin sebuah CSS untuk ngeriset CSS. Ya, ngeriset CSS. Dan di sini untuk ngeriset browser versi lama. Nah, bagian ini baru kita bagian mendesain navbarnya. Seperti itu ya kurang lebih. Nah, kita praktekkan bagaimana websitenya. Nah, bagiannya akan seperti ini. Oh, itu kayak gimana itu aku bisa jadi warna biru kalau kita gitu. Nah, itu bagian hovernya. Ini kan warna utamanya putih gitu ya. Nah, kalau kita gerakin gitu jadi warna kebiru-biruan. Nah, itu namanya hovernya. Nah, di bagian sini. Nih, bagian hover. Lanjut ke bagian icon dan header. Di sini untuk mendeklarasikan sebuah icon nanti di bagian headernya. Ada di bagian sini 1 2 3 4 5 nanti. Dengan untuk mendeklarasikan sebuah. Nah, di sini untuk desain CSS-nya. Ada dengan font Carla. Di sini untuk ngedesain judulnya. Judul tadi ada di sini ya. Nih, judul div class. H1 itu bagian H1 ini. H1B untuk boldnya, ukuran ketebalannya. Judul P itu untuk bagian paragraf. Nah, bagian paragraf ini take your listen now. Button itu untuk ngedesain bagian ada nanti button. Nah, hover ini untuk kalau kita mendekatkan kursor gitu berubah warnanya. Dan fitur ini bagian kelas yang ini. Bagian untuk kelas ikonnya. IMG untuk fotonya, kotak itu buat kelas masing-masing kotak ini. Nih ada lagi div di dalam div. Dan P juga untuk paragraf. Dan kita contohkan bagaimana tampilannya seperti ini. Nah, jadi kalau kita hover, nah warnanya berubah kayak gitu. Oke, kita next lanjut. Mendeskripsikan sebuah program gitu. Ini bagian desain CSS-nya, desain section, bagian kelas section. Section itu yang mana? Yang ini. Setiap ada div nanti lengkap di bawahnya semuanya ada section masing-masing div. Dan about itu bagian kelas ini namanya kelas about. Gambar itu buat desain gambarnya, displaynya flag. Ini bagian kiri untuk margin kiri. Gambar 1 desainnya, gambar 2, gambar 3. Dan di sini untuk H2 bagian about. Ini H2 untuk semuanya dan P untuk semuanya, desain CSS-nya ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Siapa kami? Nah, ini kenapa bisa hover juga kayak gini? Ya, itu sama seperti yang tadi. Nah, di atasnya. Siapa kami? Sorai Company. Sorai adalah company yang berdedikasi untuk belajar bahasa pemrograman, mendesain UI UX, video editing, pengembangan game, dan pengembangan cara berpikir kritis dalam program bahasa program. Agensi kami juga hadir di Indonesia berstandar internasional. Kita lanjut. Bagian aside. Nah, bagian aside di sini yang pertama aside kanan. Nah, aside kanan itu nanti ada bentukannya di sebelah kanan. Mendeskripsikan sebuah semacam biodata dari foundernya. Nah, di sini foundernya saya bikin jadi saya ya. Lanjut ke bagian about. Nah, about di sini deskripsi dari foundernya. CSS-nya. Bagian asset bar kanan, aside, design. Nih, assetnya untuk semuanya, artikel juga untuk artikel yang ini. Nah, ini untuk kelas artikel. Kalau asset kanan untuk bagian yang kanan tadi, ini untuk ngedesain fotonya.
Ini untuk desain paragrafnya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. About Muhammad Naufal Labib Ramadan. Nah, gitu ya. Nah, lanjut ke bagian jasa index.html. Nah, di sini ada kelas service. Di sini bisa ada bentuk penawaran yang ditawarkan dari perusahaan ini, dari UI UX, programming course, game development, dan video editing training. Nah, dari sini kita ada sebuah CSS-nya, service. Nah, untuk kelas service, desk. Nah, ini untuk kelas desk, deskripsi. Soraya is a company gitu. Service cards. Service cardnya ada dua, ini beda ya, beda S dan yang nggak ada S sama yang ada S. Nah, ini untuk kelasnya, kelas untuk semuanya, service cards. Nah, untuk div di dalam divnya lagi ada service card biasa. Service card image untuk fotonya, ini untuk ukurannya, dan ini untuk ukuran huruf H3, dan ini untuk bagian A. Ini bagian A. Nih, learn more. Ini linknya akan menuju ke home atau header, dan hover. Hover ini untuk seperti tadi. Kita akan tampil bagaimana bentuknya seperti ini. What we do. Nah, gitu. Penawarannya di sini ada UI UX, programming course gitulah. Sini kalau kita deketin ada hovernya juga sama seperti di atas, jadi warna kuning. Nah, lanjut galeri our company, bagian slide index.html. Dinamakan dulu galeri our company dengan ukuran H2 dan paragraf some fun foto snippets dengan kelas container. Di dalam div lagi ada kelas my sites. Di sini untuk mendeklarasikan foto-fotonya ada jumlahnya 6. Nah, di sini dari 1 sampai 6 sesuai nomor lah. Row di sini untuk apa? Di sini bagian dan di sini bagian yang ada di bawah dari foto utama. Nah, di sini bagian scripting JavaScript-nya, metode perulangan JavaScript, biar bisa kita pencet-pencetnya itu bisa bolak-balik gitu. Sliding fotonya. Nah, di sini desain masih HTML yang ini. Nah, di sini indeks CSS-nya untuk geser, share image. Ya, begitulah. Slide index dengan tampilan seperti ini. Jadi kita bisa mencetnya gini. Nah, tuh 2 3 4 5 6. Bisa juga kembali. Bisa juga kita pencet di sini. Lanjut. Theme index.html. Dinamakan kelas theme dengan ukuran H2 dengan deskripsi. Dengan fotonya ada berjumlah 14 orang. Dengan kode indeks CSS-nya theme, deklarasi theme, dan galeri untuk mendeklarasikan div dalam div galeri kanan untuk bikin fotonya itu jadi berada di tengah, teks elegant gitulah nyebutnya. Center bagian tengah, thumb ini untuk kelas thumb hover ya, ini untuk apa, opacity-nya kurang gitu, biar lebih gaya buram gitu kalau kita ngarahin kursor ini. Ya, kita akan praktekkan. Nah, di sini ada saya, di sini ada foto-foto orang lain, foto-foto selebgram ya. Nah, gitu. Jadi berubah gitu. Kita lanjut. Di sini dibikin semacam kayak berita terbaru tentang perusahaan. Ada kelasnya ini, ya. Kita langsung praktek aja lah. Nah, sama juga seperti yang di atas tadi. Lanjut, bagian testimoni. Apa yang mereka katakan tentang program kami? Sini ada testimoninya berjumlah 4 orang. Nih, dengan tampilan CSS-nya seperti ini. Apa yang mereka katakan tentang program gitu. Lanjut, kontak index.html. Jika kita ingin menghubungi perusahaan ini, kita bisa mengisi form yang ada di bawah
send button. Dengan desain CSS seperti ini, kita akan lihat. Nah, jadi kita bisa mengisikan di sini email, pesannya apa gitu, bisa dikirim. Tapi di sini kirimnya nggak menuju database gitu, ngirimnya menuju link header. Nah, balik lagi ke atas. Sini untuk bagian footernya, bagian nama perusahaannya lagi, kontak, alamatnya gitu, subscribe untuk kita bisa pengen subscribe dari website kita ya kalau gitu. Dan sini bagian footer, bagian paling akhir, dibikin oleh Sore Teknologi Agency Jakarta, copyright 2022. Tampilan seperti ini. Ini untuk CSS-nya belum ya. CSS seperti ini. Next, kita lanjut ke registrasi.html. Jika kita pengen bergabung bersama perusahaan ini. Kalau yang ini untuk kontak. Nah, kita proses. Ini menggunakan form validasi JavaScript untuk penerapannya. Nah, name is required. Jadi kita harus memasukkan nama. Email juga harus dimasukkan. Kita masukkan. Nah, asal agensi, profesi, masukkan oke juga. Registration date, masukkan untuk hari ini ya. Kita proses. Kita ini akan kembali ke awal, dan ini akan kembali ke awalnya lagi karena nggak ada form yang dituju gitu atau database yang dituju. Nah, udah segitu aja yang dapat saya sampaikan. Di sini ya nggak bisa gitu. Nah, di sini untuk HTML-nya, CSS-nya, untuk bagian registrasi tadi. Dan segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.